Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Sahabat sekalian pecinta bahasa Arab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu dalam program belajar ilmu nahwu metode Syamil. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang isim mu'rab berdasarkan gendernya. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwa isim secara kelompok besar itu dibagi menjadi dua, yakni isim mabni dan isim mu'rab. Isim mabni atau isim tetap, dan isim mu'rab, isim yang berubah. Isim mu'rab ini dibagi-bagi lagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok isim mu'rab berdasarkan gendernya. Dia kelompok laki-laki atau perempuan. Yang kedua, isim mu'rab dibagi berdasarkan jumlahnya. Apakah dia tunggal, ganda, atau jamak. Dan yang ketiga, isim mu'rab ditinjau dari sisi umum atau khususnya, atau ma'rifah nakirah. Kemudian yang keempat, isim mu'rab dibagi berdasarkan huruf akhirnya. Ada istilahnya maksur, mangkus, dan mamdud. Saya singkat menjadi 3M. Kemudian kelima, isim mu'rab berupa kata benda 5, asmaul khamsah. Ini merupakan isim khusus. Dan yang keenam, yang terakhir, adalah isim yang tidak boleh bertanwin, meskipun tidak ada alif lam di depannya. Insya Allah nanti akan kita bahas satu persatu dari kelompok kata benda yang berubah ini di buku 5 jurus mahir membaca kitab gundul, di jurus yang kedua, yakni jenis kata. Jadi kita ini masih membahas tentang jenis kata. Kita mulai pembahasan tentang isim berdasarkan gendernya. Saya singkat KBG. Kata benda gender. Nah, isim berdasarkan gendernya itu dibagi menjadi dua, yakni mudzakkar atau laki-laki dan muannas atau perempuan. Mudzakkar nanti dibagi menjadi dua, ada mudzakkar hakiki dan mudzakkar majazi. Demikian pula muannas, itu ada yang muannas hakiki dan ada muannas majazi. Apa perbedaan hakiki dengan majazi? Hakiki baik mudzakkar maupun muannas itu berlaku untuk manusia atau hewan yang memang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Sedangkan majazi, majazi itu adalah untuk selain laki-laki, selain manusia dan selain hewan. Nah, begitu. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita lihat ciri-ciri isim muannas. Nah, di sini ciri ini berlaku baik untuk yang hakiki maupun majazi. Nah, ciri yang muannas yang pertama adalah huruf akhirnya berupa tak marbutoh. Ini bentuk tak marbutoh. Marbut itu artinya terikat. Maka dia bulat. Kalau yang terbuka seperti perahu namanya tak maftuhah. Maftuhah itu artinya terbuka. Contohnya madrasatun, sekolah. Nah, madrasatun ini digolongkan isim muannas. Nah, apakah dia majazi atau hakiki? Nah, kita lihat klasifikasi tadi. Kalau dia bukan manusia, bukan hewan,
maka dia digolongkan majazi. Maka kita katakan dia ini mu'annas majazi. Baik. Yang kedua, termasuk dalam ciri isim mu'annas itu adalah nama perempuan. Contoh di sini Zainabu. Zainab. Nah, Zainab itu mewakili ya nama dari seorang perempuan. Berarti kita simpulkan dia mu'annas hakiki. Ya, karena manusia. Kemudian ciri yang ketiga adalah ciri khas perempuan. Contohnya di sini ummun, artinya ibu. Nah, ibu ini juga merujuk kepada perempuan. Ya kan? Merujuk kepada perempuan. Berarti dia termasuk hakiki. Kemudian ciri mu'annas yang lain adalah nama kota atau negara. Contohnya Indonesia, Yogyakarta, Banjarmasin, dan lain sebagainya. Nah, ini mu'annas. Kenapa terkategori mu'annas? Karena nama kota atau negara. Nah, pertanyaannya dia mu'annas hakiki atau majazi? Jawabannya majazi, karena dia bukan manusia atau hewan. Kemudian nama anggota badan yang berpasangan. Contohnya yadun, tangan. Tangan kan dua. Ainun, ya, dua mata. Rijlun, dua kaki. Nah, ini juga termasuk mu'annas. Apakah dia hakiki atau majazi? Jawabannya majazi. Ya, karena tangan itu tidak ada jenis kelaminnya. Ya, secara nyata. Secara hakiki. Berarti dia kita golongkan majazi. Kemudian yang terakhir, ciri dari mu'annas itu adalah dia berupa jamak taksir yang bukan makhluk yang berakal. Nanti kita akan bahas secara khusus apa itu jamak taksir dalam pembahasan isim mu'rab berdasarkan jumlahnya. Intinya adalah jamak taksir itu dia adalah jamak. Berarti dia bukan tunggal, bukan ganda. Jadi 3 atau lebih. Dan dia taksir. Taksir itu artinya tidak beraturan. Jadi kalau dia beraturan maka tidak masuk dalam kelompok mu'annas ini. Jadi yang tidak beraturan dan bukan makhluk bernyawa, maka itu terkategori mu'annas. Kalau dia taksir tapi yang berakal, contohnya nabiyun, jamaknya lah al-anbiya, nah itu jelas berakal, maka dia tidak digolongkan dalam mu'annas. Ya. Dan contoh-contoh lain. Jadi ini dibatasi hanya untuk yang tidak berakal. Contohnya kitabun, bentuk tunggalnya jamaknya kutubun. Begitu. Atau contoh lain masjidun, tunggalnya jamaknya masajidu. Berarti dia termasuk mu'annas. Ya. Contoh lain misalkan qalamun, pena, jamaknya adalah aqlamun. Nah, berarti dia termasuk mu'annas ya, karena dia jamak taksir yang tidak beraturan. Nah, inilah 6 ciri isim mu'annas ya. Yang pertama tadi adalah ada tak marbutoh. Contohnya madrasah, artinya sekolah. Contoh lain banyak ya, misalkan faridoh, jamaah dan sebagainya. Nama perempuan Zainab, Aisyah, Khadijah. Ciri khas perempuan ummun, hamilun, untuk perempuan yang hamil ya. Nama negara atau kota Indonesia, Yogyakarta, Malaysia, ya. Tangan, yadun, rijlun, kaki, ainun, dua mata. Kemudian ini adalah jamak taksir yang tidak untuk yang makhluk yang tak berakal. Nah, jika 6 ciri tadi ada, maka dia digolongkan dalam ciri mu'annas. Namun jika 6 ciri ini tidak ada, maka otomatis dia mudzakkar. Ya. Cara identifikasinya gampang, begitu saja. Jika tidak ditemukan ciri isim mu'annas, berarti dia mudzakkar. Baik nanti dia kategori mudzakkar hakiki ataukah mudzakkar majazi. Kita ambil contoh di sini tilmidun. Seorang siswa, laki-laki. Kenapa? Karena tidak ada satupun ciri mu'annas di sini. Dari 6 tadi tidak ada tak marbutohnya, ya kan? Kemudian tilmid ini bukan nama perempuan, bukan ciri khas perempuan, bukan nama kota atau negara,
bukan anggota badan yang berpasangan, bukan jamak taksir untuk yang tak berakal, maka ini terkategori mudzakkar. Tilmid. Kalau ada tak marbutahnya misalkan tilmidah, maka dia menjadi muannas. Jamaknya jamak taksir, yakni talamid. Ya, talamid. Tapi apakah talamid ini termasuk yang berakal atau tidak berakal? Jawabannya dia termasuk yang berakal. Ya, berarti dia bukan termasuk muannas karena talamid itu memang benar dia jamak taksir tapi dia berakal. Kemudian contoh lain salihun, ini juga mudzakkar. Kenapa? Karena tidak ada satupun ciri muannas. Tidak ada tak marbutahnya. Misalkan salihatun. Nah, kalau salihatun berarti dia muannas. Dia bukan nama perempuan. Ya, misal ada perempuan namanya Solih. Tentu nggak ada ya. Nah, harus ngopi dulu. Kemudian dia bukan anggota tubuh yang berpasangan, bukan nama kota, bukan nama negara, ya, bukan jamak taksir dari yang tak berakal. Nah, jamaknya solih itu adalah solihuna atau solihina. Dia tidak termasuk jamak taksir. Kemudian baitun. Nah, baitun ini termasuk termasuk mudzakkar juga. Kenapa? Jawabannya satu, karena tidak ada ciri muannas. Tidak ada tak marbutahnya, bukan nama perempuan, tidak ada ciri khas perempuan, bukan nama kota atau negara, tidak anggota tubuh yang berpasangan, bukan jamak taksir. Nah, baitun ini jamaknya buyutun, jamak taksir dia. Bait atau rumah berakal apa tidak? Jawabannya tidak berakal. Nah, kalau buyutun, jamak dari baitun, itu termasuk mu'annas, ya, perempuan. Majazi dia. Mengapa? Karena dia jamak taksir yang tidak beraturan. Semoga penjelasan ini jelas. Nah, ada beberapa catatan. Untuk nama orang laki-laki, walaupun diakhiri dengan tak marbutah, tetap dikatakan sebagai isim mudzakkar. Ya, contohnya Usamah. Usamah. Ini mudzakkar. Meski ada tak marbutahnya. Mengapa? Karena Usamah itu digunakan untuk laki-laki. Kemudian Muawiyah ada tak marbutahnya, tapi dikategorikan mudzakkar. Karena hakikatnya, faktanya Muawiyah itu mudzakkar. Begitu pula Khalifah. Nah, Khalifah itu meskipun ada tak marbutahnya, dia digolongkan isim mudzakkar, laki-laki. Karena Khalifah itu wajib laki-laki, tidak boleh perempuan. La yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan, kata Nabi. Nah, berbeda dengan khilafah. Nah, kalau khilafah itu ada tak marbutahnya, maka dia muannas. Muannasnya muannas majazi. Ya, karena dia bukan manusia, bukan hewan. Nah, kalau ini jelas, ini mudzakkar hakiki. Mudzakkar hakiki. Baik, selesai penjelasan dari saya. Selanjutnya ini ada latihan, nanti antum isi ya dengan memberi centang. KBLK itu maksudnya mudzakkar, KBPR itu kata benda perempuan atau muannas. Nah, contoh di sini ghisyawatun. Nah, dia jelas kita centang KBPR, kata benda perempuan. Apa cirinya? Karena ada tak marbutah. Dan ini bukan nama perempuan ya. Ghisyawah. Tutupan. Berarti ini muannas majazi. Nah, silahkan sisanya dikerjakan sendiri. Hati-hati di sini anhar, ya. Hati-hati. Cek di kamus, anhar itu apa? Sering terjadi kesalahan di sini. Nah, saya sampaikan supaya antum tidak mengalami kesalahan. Cek di kamus ya, dia ini mufrad atau jamak. Kamus sudah diajari cara menggunakannya ketika membahas bismil. Nah, satu lagi saya tambahkan, akan lebih baik kalau antum cek semua ini di kamus, sehingga antum tahu artinya satu-satu. Dengan demikian bertambahlah kosakata, ya, tabulasi kosakata antum. Demikian semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.